Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil analisis regresi linier dengan metode OLS. Sebelumnya, saya telah menganalisis dua buah regresi linier dengan metode OLS. Namun, yang akan saya gunakan untuk hasil interpretasi pada video kali ini adalah hasil analisis regresi linier berganda dengan metode OLS. Kemarin saya sudah menganalisis dan hasil analisisnya sudah saya pindahkan ke dalam Microsoft Word. Dan di sini ada beberapa bagian yang saya tandai. Yang pertama itu adalah R-square dan ada nilai F, lalu ada nilai dari uji T, dan di sini ada nilai covariance dan korelasi. Dari hasil analisis yang banyak seperti ini, kita bisa mempersingkat atau kita bisa buat menjadi lebih simpel dengan dua penyajian yang berbeda. Penyajian yang pertama yaitu adalah bentuk persamaan. Penyajian analisis regresi linier berganda seperti ini. YT sama dengan B0 ditambah B1X1T ditambah B2X2T ditambah B3X3T ditambah B4X4T. Dari persamaan linier ini, selanjutnya saya akan memasukkan angka-angka ke dalam persamaan ini. Yang saya tandai warna biru ini, nilai estimate koefisiennya min 117,76 dan standar errornya adalah 724,2. Selanjutnya, yang warna hijau ini adalah hasil analisis untuk luas lahan yang estimate koefisiennya sebesar minus 34,056 dan standar errornya adalah 536,6. Dan yang warna kuning ini 7,8192 adalah estimate koefisiennya, dan yang 2,231 ini adalah standar errornya. Dan yang untuk warna pink adalah hasil dari jumlah pupuk. Yang 30,745 ini adalah estimate koefisiennya, dan yang ini adalah standar errornya. Dan selanjutnya hasil analisis uji T yang tenaga kerja 21,954 ini estimate koefisiennya, dan yang 8,530 ini adalah standar errornya. Selanjutnya, saya akan menyajikan hasil analisis dengan bentuk tabel saji. Tabel ini hanya terdiri dari dua kolom dan beberapa baris sesuai dengan variabel yang kita analisis. Kolom pertama adalah variabel name yang berisi tentang nama-nama variabel. Yang perlu diingat, kolom ini hanya berisi tentang variabel-variabel independennya saja, seperti konstanta, luas lahan, jumlah bibit, jumlah pupuk, dan tenaga kerja. Oke, langsung saja. Yang pertama ada nilai R-square. R-square ini digunakan untuk menjelaskan seberapa tepat model yang kita gunakan untuk menjelaskan seberapa kuat ikatan antara variabel independen dan variabel dependennya. Sekarang, saya memiliki nilai R-square yang didapatkan dari sini, dan langsung saya pindahkan ke tabel yang ini tadi. Nilai ini artinya dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya sebesar 94,09%, dan sisanya model yang kita gunakan tersebut dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Maka dari itu, setiap persamaan atau model selalu diakhiri dengan ET. ET ini, ET atau error term. Di sini guna ET adalah sebagai simbol bahwa persamaan yang kita buat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan ini. Variabel yang kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama adalah X1. X1 adalah luas lahan, X2 adalah jumlah bibit, X3 adalah jumlah pupuk, dan X4 adalah tenaga kerja. Dan kita ingin mencari tahu bagaimana pengaruh nilai X ini terhadap YT atau produksi ubi jalar. Selanjutnya, kita melihat uji F. Uji F di sini adalah salah satu bentuk uji statistik yang ada dalam ekonometrika. Berbeda dengan uji T yang menganalisis satu persatu variabel X terhadap variabel Y-nya. Untuk uji F ini, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh secara keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi begini, untuk uji F, kita menganalisis atau mengetahui bagaimana pengaruh variabel X1 luas lahan, variabel X2 jumlah bibit, variabel X3
jumlah pupuk variabel X4 tenaga kerja terhadap variabel Y atau produksi ubi jalar. Untuk uji T ini hanya menganalisis salah satu variabel independennya saja terhadap variabel dependennya. Misalkan variabel X1 terhadap YT atau variabel luas lahan terhadap produksi ubi jalar. Oke, jadi itu perbedaan antara uji T dengan uji F tadi. Bagaimana cara pengujiannya? Pengujian uji F itu sama dengan pengujian uji T. Dengan kriteria, jika F itu lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Atau, jika F itu lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Untuk nilai F hitung, yaitu adalah 99,455. Oke, kita akan membuka F tabel untuk mencari nilai F tabelnya. Nah, di sini ada yang di atas ini ada nilai V1 atau sering dikatakan DF pembilang, dan nilai V2 itu atau DF penyebut. Untuk mendapatkan V1 ini adalah jumlah variabel independen dikurang dengan 1, atau dalam analisis yang saya gunakan, variabel independennya adalah 4 dan dikurang 1, yaitu DF pembilangnya atau V1-nya berarti adalah 3. Dan V2-nya didapatkan dengan jumlah observasi dikurang dengan variabel independen. Dalam observasi ini, saya menggunakan 30 sampel, dan untuk variabel independennya ada 4, itu 30 dikurang 4 yang berarti adalah 26. Jadi langsung kita cari di nilai V1-nya yaitu 3 dan nilai V2-nya yaitu 26. Dan di sini didapatkan nilai F tabel yaitu sebesar 2,98. Dan untuk signifikansi levelnya kita tetap menggunakan yang 55%. Dan di sini udah saya salin dengan nilai F hitungnya 99,455 dan nilai F tabelnya 2,94, maka didapat nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga tolak H0 dan terima H1, yang artinya variabel independen yang kita miliki secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Selanjutnya, saya akan melakukan uji statistik secara parsial, dan di sini untuk mencari nilai T tabelnya yaitu dengan mencari DF. DF sama dengan 30 observasi atau 30 sampel yang saya gunakan dikurang dengan 4 variabel independen dan dikurang 1 sama dengan 25. Dan di sini saya menggunakan signifikansi levelnya yaitu adalah 5 dan menggunakan tes atau two-tail test. Jadi langsung kita cari 25 dengan signifikansi level 5% yang berarti 2,060 dan langsung kita pindahkan ke sini. Nah, di sini saya sudah memindahkan terlebih dahulu. Jadi untuk menguji variabel-variabel atau masing-masing variabel ini, variabel luas lahan, variabel jumlah bibit, variabel jumlah pupuk dan tenaga kerja terhadap jumlah produksi ubi jalar, kita akan menggunakan uji parsial atau uji T ini. Kan jadi sudah kita cari nilai T tabel dengan signifikansi 5%, kita tulis di sini. Dan untuk nilai T hitungnya kita dapatkan dari sini. Nah, dari sini. Dan ini adalah nilai T hitung dari X1T dan nilai T hitung dari X2T dan nilai T hitung dari X3T dan nilai T hitung dari X4T. Jadi di sini sudah saya salin terlebih dahulu nilai-nilai T hitung dari luas lahan, nilai T hitung dari jumlah bibit, jumlah pupuk, dan jumlah tenaga kerja. Dan di sini yang pertama, nilai luas lahan atau nilai T hitung dari luas lahan lebih kecil daripada T tabelnya, yang berarti terima H1 dan tolak H0. Artinya luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi ubi jalar. Jadi, jika petani menambah 1 hektar luas lahan, maka potensi peningkatan jumlah produksi petani sebesar minus 34,056. Koefisien bernilai negatif, artinya terjadi hubungan negatif antara luas lahan dengan jumlah produksi ubi jalar. Ini sesuai dengan ceteris paribus, yang artinya jika dilihat dari satu variabel yang dianalisa, namun variabel lain dianggap konstan. Untuk yang kedua atau X2, jumlah T hitung lebih besar daripada nilai T tabelnya, yang berarti di sini adalah terima H0 dan tolak H1. Dan yang ketiga, di jumlah pupuk. Dan di jumlah pupuk ini dapat kita lihat ya, berarti nilai T hitungnya lebih kecil daripada nilai T tabelnya, atau terima H0 dan tolak H1.
Artinya, jika petani menambah jumlah pupuk dalam 1 kg akan menambah 30,745 kg produksi ubi jalar. Dan yang keempat adalah tenaga kerja. Dan di tenaga kerja ini nilai T hitungnya lebih kecil daripada nilai T tabelnya. Artinya, terima H0 dan tolak H1. Artinya, jika petani menambah 1 HOK, maka potensi penambahan produksi petani sebesar 21,945 kg, sesuai dengan ceteris paribus. Jika hanya dilihat pengaruh dari variabel yang dianalisa dan variabel lain dianggap konstan. Jadi, semuanya ini sesuai dengan ceteris paribus. Jadi, saat kita menganalisis X1 dan yang lain ini dianggap konstan nilainya. Selanjutnya, hasil analisis tersebut tidak hanya berhenti pada bagaimana pengaruhnya saja, tetapi kita juga harus menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independennya terhadap variabel dependen. Yang kita gunakan adalah nilai koefisien regresi. Sekarang, kita sudah mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independennya terhadap variabel dependennya, dan seberapa besar pengaruhnya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penyajian hasil analisis sehingga menjadi pembahasan yang menarik untuk dibaca. Dan di sini sudah saya tuliskan terlebih dahulu dan langsung saya bacakan atau saya interpretasikan saja. Yang pertama adalah luas lahan atau X1, atau tadi kita menulis di persamaan X1T. Dari hasil uji T yang telah digunakan, nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, sehingga variabel luas lahan berpengaruh terhadap produksi ubi jalar. Dilihat dari koefisien regresi ini sebesar minus 34,054, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan luas lahan sebesar 1 hektar, maka potensi kenaikan jumlah produksi yang akan diperoleh petani sebesar minus 34,054 kg. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara luas lahan dengan jumlah produksi ubi jalar. Oke, yang kedua adalah jumlah bibit atau X2T. Dari hasil uji T yang telah dilakukan, nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, sehingga variabel jumlah bibit berpengaruh terhadap produksi ubi jalar. Dilihat dari koefisien regresi ini sebesar 7,8192, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan jumlah bibit sebanyak 1 kg, maka potensi kenaikan jumlah produksi yang diperoleh petani sebesar 7,8192 kg. Dan yang ketiga ada jumlah pupuk atau X3. Dari hasil uji T yang telah dilakukan, nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, sehingga variabel atau jumlah pupuk berpengaruh terhadap produksi ubi jalar. Dilihat dari koefisien regresi ini sebesar 30,745, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan jumlah pupuk sebanyak 1 kg, maka potensi kenaikan jumlah produksi yang akan diperoleh petani sebesar 30,745 kg. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja atau X4. Dari hasil uji T yang telah dilakukan, nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, sehingga variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi ubi jalar. Dilihat dari koefisien regresi ini sebesar 21,945, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan tenaga kerja sebanyak 1 HOK, maka potensi kenaikan jumlah produksi yang diperoleh petani sebesar 21,94 kg. Oke, jadi sekian dulu video yang saya buat kali ini tentang interpretasi hasil analisis regresi linier dengan metode OLS. Jika ada kesalahan dalam video ini, insya Allah akan saya perbaiki di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.